Pendahuluan pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Yang kedua, dasar hukum pembiayaan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melampangkan rezeki kepadanya lah kamu dikembalikan. Unsur-unsur kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa mendatang. Yang kedua, kesepakatan. Di samping unsur kepercayaan, dalam pemberian pembiayaan atau kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Jangka waktu. Setiap pembiayaan atau kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup jangka waktu pengembalian kredit yang telah disepakati. Resiko. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian yang menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Balas jasa. Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Fungsi pembiayaan. Mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, membantu pemerintah. Lalu ada tujuan pembiayaan. Tujuan pembiayaan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, pembiayaan dapat meningkatkan daya guna utility dari uang. Maksudnya, jika uang hanya disimpan saja, tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya pembiayaan, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima pembiayaan. Lalu yang kedua, pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari barang. Pembiayaan yang diberikan oleh bank akan digunakan oleh si debitur untuk mengelola barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Lalu yang ketiga, pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini, uang yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. Lalu yang kelima, yaitu pembiayaan adalah salah satu alat stabilitas ekonomi. Maksudnya, dengan memberikan pembiayaan dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi, karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan, menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula pembiayaan membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara. Lalu yang terakhir, pembiayaan dapat meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat, yaitu bagi si penerima pembiayaan tentu akan meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Lalu, ada resiko pembiayaan di bank syariah. Resiko yang dihadapi oleh bank syariah lebih kompleks dibandingkan dengan resiko yang dihadapi oleh bank konvensional. Muhammad Ayub mengidentifikasi resiko tambahan yang dihadapi oleh bank syariah, yaitu resiko aset, resiko pasar, dan kesesuaian dengan syariah. Resiko tingkat pengembalian yang lebih tinggi, resiko gadai yang lebih besar, resiko legal yang lebih besar, dan resiko penarikan yang lebih besar pula. Oleh karena itu, bank berkewajiban melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati atas semua resiko yang ada. Tujuan manajemen resiko itu sendiri yang pertama menyediakan informasi tentang resiko kepada regulator. Yang kedua, memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable. Yang ketiga, meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled. Lalu, yang keempat, mengukur exposure dan pemutusan risiko. Yang terakhir, mengalokasikan modal dan pembatas risiko.
Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. Jika Bank Syariah mengabaikan kepatuhan pada fatwa DSN, maka akan berdampak pada resiko reputasi atau reputation risk dari Bank Syariah. Penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah harus dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan prinsip syariah. Karena penilaian negatif terhadap penerapan prinsip syariah dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga akan menaikkan tingkat risiko reputasi. Ada ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal. Yang pertama, ketentuan giro wajib minimum, batas maksimum pemberian pembiayaan. Yang kedua, ketentuan dalam pemberian pembiayaan. Yang ketiga, ketentuan dalam laporan kepada Bank Indonesia. Yang keempat, ketentuan perpajakan. Dan yang kelima, ketentuan dalam akad. Lalu ada dampak resiko pembiayaan. Yang pertama, penarikan besar-besaran terhadap dana pihak ketiga. Yang kedua, timbul masalah likuiditas. Yang ketiga, izin dicabut oleh Bank Indonesia. Dan yang keempat, kebangkrutan.